Orang sering bertanya, Dokter Rumadi, Anda spesialisnya apa? Saya katakan, saya bukan dokter spesialis, saya dokter umum. Oh ya? Iya. Ada nada dokter umum itu sepertinya martabatnya itu di bawah dokter spesialis. Saya bilang, sebagai dokter umum, saya mulai yang dari dalam rahim sampai kakek nenek yang sudah akan innalillah, itu boleh saya tangani. Itulah hebatnya dokter umum misalnya. Sedangkan saya dokter umum, dan alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman menjadi penasehat perhimpunan dokter umum. Dan itu bagi saya adalah sesuatu yang membanggakan sekali. Ya, jadi tidak banyak orang yang bangga jadi dokter umum. Jadi maka ada yang bilang, Anda kan karena nggak spesialis, bukan dia bangga jadi dokter umum. Tapi saya memang bangga sekali, karena sejak saya menjadi mahasiswa kedokteran, cita-cita saya adalah menjadi dokter umum yang baik. Menjadi dokter umum yang baik dengan harapan insya Allah kalau saya jadi dokter, hidup saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya berterima kasih sekali pada panitia karena ternyata saya dipilih menjadi salah satu yang diberi kesempatan untuk berbagi. Karena saya ini banyak teman-teman yang sekarang menseluruhkan saya bahwa saya ini sekarang pekerjaan utama adalah penyiar radio. Ya, hobinya dokter. Ya, ada yang bilang begitu. Rumadi, iya, Rumadi yang di radio, iya. Dalam hati saya, apa salah saya begitu? Kan saya tidak salah apa-apa, gitu. Karena mulai tahun 96 sampai tahun 1996 sampai tahun 2006, saya mengasuh acara di Radio Prapanca. Itu acara untuk orang dewasa, jadi biasanya jam 11 malam ke atas, jam 10 malam ke atas. Karena konon kabarnya biar anak-anak tidur dulu, ya jadi saya boleh belakangan tidur gitu kan. Kemudian saya break karena saya harus bekerja untuk UNICEF. Kemudian 2009 kalau saya nggak salah atau 2010 saya start lagi, dan sekarang acara asuhan saya adalah Healthy Family. Jadi saya juga akan menyampaikan dari aspek kesehatan keluarga apa yang ingin saya bagi pada hari ini. Secara praktis saya mengartikannya sukses mulia itu sebagai suatu keadaan di mana kita dan setiap anggota keluarga kita berada dalam keadaan sehat, nyaman dan sejahtera. Begitu ya. Jadi saya tidak pakai istilah yang rumit-rumit begitu, ya. Tolong saya. Jadi sehat itu kita artikan pokoknya kita bebas dari penyakit, bebas dari gangguan kesehatan, begitu ya. Kemudian nyaman itu kita artikan adalah kita selalu merasa senang, ya. Nyaman, senang, dan sejahtera itu pokoknya kumpulan perasaan bahwa apapun yang kita inginkan, ya itu insya Allah kita bisa dapat. Bagi saya sejahtera itu bisa diukur pakai rupiah, bisa. Dulu saya pernah punya cita-cita, maunya saya bisa mendapat pekerjaan yang nanti bisa dibayar pakai dolar. Wah, banyak lah, 5.000 dolar aja gitu. Ya, ini saya mintanya nggak banyak-banyak, 5.000 aja, tapi dolar. Waktu saya ngomong kosong dengan kawan-kawan, kan bilang, mimpi lu, dokter umum minta digaji 5.000 dolar. Ya, tapi saya ternyata tidak mimpi. Ya, tidak mimpi. Dan alhamdulillah saya dapat level itu. Ya, walaupun tidak berterusan, sekarang tidak beberapa, hanya beberapa dolar kalau sekarang. Kalau di dolar kan hanya beberapa dolar, tapi saya bisa mendapat itu. Ya, saya bisa mendapatkan itu. Tolong saya. Lalu kalau kita bilang tadi my lifestyle, jadi saya ingin dengan pemahaman kita sehari-hari bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum, bagaimana gaya hidup kita itu akan menentukan kesehatan kita. Dan saya tidak pernah lupa untuk mengatakan bahwa bagaimana kita membangun komunikasi di dalam keluarga. Saya pernah bertanya pada ibu-ibu, Bu, maaf Bu, berapa kali ibu dipeluk bapak sehari? Ibu-ibu bilang, nggak ada, gitu. Dalam hati saya, Masya Allah, masa istri gak pernah dipeluk suaminya? Iya, kalau mau gitu aja dong. Kalau saya tanya, gitu tuh apa sih? Gitu. Saya nggak bodoh loh, walaupun saya nggak bodoh, saya tahu persis itu. Ya, menurut ahli-ahli psikologi keluarga, pasangan suami istri minimum itu harus peluk 2 kali sehari, setiap kalinya 10 menit, kayak makan obat aja.
dan setiap kalinya 10 menit. Waktu saya bilang sama ibu-ibu, ibu bilang, pagi-pagi bau naga. Bau naga? Gitu kan? Itu kan tinggal soal mudah saja itu, ya kan? Nah, terus saya bilang, dok, jangan macam-macam dok, kasih nasihat yang benar-benar aja. Kalau pelukan itu nanti kejadian. Kalau suami istri kejadian, apa salahnya? Halal. Ya kan begitu ya? Dok, kasih nasihat yang betul-betul aja dok, yang betul-betul lah itu. Tapi saya ingin mendapat umpan balik bahwa ternyata istri-istri yang ingin dipeluk itu ternyata nggak dipeluk oleh suaminya. Nanti dipeluk oleh suami orang, kaget. Tapi saya bicara untuk suami-suami dan istri-istri. Bagi yang belum suami istri, tolong jangan peluk-pelukan. Karena kata nenek itu bahaya. Ya, kata nenek gitu ya, kata saya enggak. Oke, slide. Saya ingin mengingatkan bahwa makanan, minuman sebaik apapun, kalau berlebihan tidak baik. Ya, makanan sebaik apapun, kalau berlebihan tidak baik gitu. Ya, jadi banyak makanan yang baik, minuman yang baik, tapi karena kita berlebihan menjadi tidak baik ya, menjadi tidak baik ya, gitu ya. Dan merokok, saya tidak anti rokok, ya, saya tidak anti rokok. Sebagai dokter saya tidak anti rokok. Kalau pasien saya dulu tanya, dok, saya harus berhenti merokok, saya nggak larang ya pak. Jadi saya boleh merokok, silakan aja pak. Kalau bapak merasa lebih nyaman dengan merokok, silakan aja. Ya dokter nggak larang, iya. Terus dia bilang di luar, dokter Ruman itu agak gila barangkali. Masa saya nggak dilarang merokok? Kenapa saya mesti melarang orang lain merokok? Kan kalau dia mendapatkan manfaat dia, mendapatkan mudaratnya juga dia gitu. Cuma saya ingin mengatakan bahwa merokok dan minum minuman beralkohol, apalagi sekarang banyak minuman beralkohol yang harganya murah, ya itu hampir pasti akan mendatangkan masalah untuk kesehatan. Tolong jangan dimarahin saya, karena bagi masyarakat, banyak kelompok masyarakat kita ini suka minum minuman beralkohol. Saya katakan, Anda mau minum minuman beralkohol dan sudah biasa, iya silakan, tapi tolong jangan yang murah. Karena minuman yang murah itu, yang 12,5, 12.500 satu botol, yang bisa dimasukkan ke dalam kantong, itu dibuat dari alkohol sulingan yang dibikin sebagai hasil samping dari kilang minyak. Jadi yang kalau kami di rumah sakit itu untuk cuci tangan, di pabrik cat untuk campuran cat, diminum. Iya, hampir pastilah bermasalah, gitu. Hampir pastilah bermasalah. Dan biasanya alkohol teknis itu dia mengandung metil alkohol, ya akan mendatangkan efek yang tidak baik. Ya, efek paling ringan adalah buta. Efek paling ringan buta. Efek paling berat mati. Anda tinggal pilih aja, bayangkan. Makanya saya kadang-kadang mudah-mudahan jangan terjadi lagi. Kalau membaca berita ada orang pesta miras kemudian mati, dalam hati saya ini minuman murah. Pasti minuman murah. Ya, karena minuman murah itu mengandung racun. Ya, jadi di mana-mana saya kampanyekan minuman yang jangan minuman murah, minuman beralkohol. Di Simalungun, di mana masyarakatnya memang minumannya adalah minuman beralkohol, sekali-sekali minum aqua. Jadi yang mahal itu aqua, minuman alkoholnya murah. Mereka bilang, dokter, itu diantarkan sama mobil box ke desa kami ini. Saya bilang jangan beli. Kalau tidak dibeli, tidak ada botol kosong. Kalau tidak ada botol kosong, tidak diisi lagi di warungnya. Jadi saya bilang, biasanya minum apa sebelum minum minuman murah? Minum tua, minum aja tua, ya kan? Minum aja tua. Karena tua itu cuma 4%, dan itu untuk kesehatan aman, kan itu fermentasi, begitu ya, tua. Walaupun di Nias ada namanya punifare itu adalah tua disuling lagi sehingga alkoholnya menjadi 30-an%. Dia disulut pakai macis hidup dia. Gitu. Bayangkan kalau kita minum itu disulut pakai macis hidup juga. Saya nggak nakut-nakutin, tapi nakut-nakutin karena minuman beralkohol itu hampir pasti sesudah usia menengah itu mulai muncul.
karena liver kita dirusak, maka bersiap-siaplah untuk muntah darah. Bersiap-siaplah untuk muntah darah. Kalau nggak muntah darah luar biasa itu. Kalau muntah darah biasa. Karena biasa. Jadi jangan kaget. Saya ingatkan dari sekarang. Mungkin kalau ada tetap sexual latihan, Anda nggak akan ingat saya. Tapi waktu Anda nanti tergabung sehatannya, Anda ingat ada juga dokter udah tua tapi agak gila. Gitu. Kalau waktu di sukses dulu ya. Gitu. Ya, saya juga nggak nyalin Pak Ibrahim ini. Bahwa komunikasi dalam keluarga itu tidak selalu ternyata dilakukan dengan bahasa yang manis. Ya, saya sering sekali melihat pasangan suami istri bicaranya itu pokoknya kayak di pasar aja. Begitu, dalam hati saya, wah, begitu. Bisa maklum saya. Bisa maklum kalau misalnya ya ada sedikit gesekan, terbanglah piring. Ada sedikit gesekan, terbanglah gelas, kan begitu kan? Karena tidak bicara dalam bahasa yang manis, gitu ya. Jadi saya ingin mengajak, terutama yang untuk yang lebih muda dari saya barangkali, karena saya ini lumayan banyak pengalaman saya, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Apa ruginya kita berbicara dalam bahasa yang manis? Karena secara otomatis bahasa yang manis, yang santun itu akan menimbulkan rasa kasih sayang di dalam anggota keluarga, ya, antara pasangan suami istri, antara anak-anak, gitu. Saya banyak punya contoh bahwa ayah dan ibu yang bicara seenaknya, lalu akan anak-anaknya yang ada di rumah itu akan bicara seenaknya, begitu. Jadi karena anak-anak itu adalah cerminan dari bagaimana keluarga itu. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat ada anak-anak bicaranya seenaknya, begitu sama orang tua, orang yang lebih tua juga bicara seenaknya, saya kepingin datang di rumahnya. Dan waktu saya datang ke rumahnya, saya buktikan memang emak bapaknya memang bicara seenaknya begitu. Jadi makanya anaknya seenaknya. Insya Allah nanti turunan juga bicara seenaknya begitu. Dan baru dia sadar paling kok begini ya anak cucu saya. Orang kakeknya bicaranya, karena kakeknya itu punya otot, tapi punya otak juga, tapi lebih banyak ototnya digunakan daripada otaknya. Begitu. Ya, kan? Saya sekedar mengingatkan bahwa banyak penyakit sebetulnya itu bisa dicegah, bisa diantisipasi dengan adanya imunisasi. Ya, saya juga pernah diberitahu bahwa secara sosial juga ada yang namanya imunisasi sosial. Ya, jadi anak-anak yang tidak terpapar ya dengan kita katakanlah kekasaran yang ada di masyarakat ini, ya. Jadi ada seorang anak perempuan, pernah saya jumpai nangis. Kenapa nangis? Dia bilang, orang itu bilang kau sama saya. Kenapa? Di rumah saya itu nggak boleh bilang kau, aku. Artinya menurut saya anak ini tidak cukup imunisasi sosialnya. Dia pikir dunia ini seperti di rumahnya aja. Kan gitu ya. Padahal mulai dari lingkungan rumah, ya itu kan orang yang pakai Anda, pakai kamu, kan orang pakai kau, kan begitu ya, pakai kau. Tapi anak ini ternyata tidak cukup imunisasi sosialnya sehingga dia menangis dan merasa terganggu sekali dengan sebutan kau, dikaukan oleh teman-teman. Nah, kalau mengenai imunisasi penyakit, mulai dari bayi sampai anak-anak itu ada rentetan imunisasi yang dianjurkan. Tapi masih ada aja orang tua yang tidak ingin mengimunisasikan anaknya dengan pertimbangan kasihan anaknya, nanti kan dia demam, begitu. Nah, lalu sekarang makanya muncul pabrik farmasi membuat vaksin, ya, yang tidak menimbulkan demam. Padahal sebetulnya kata dokter Zuri bahwa demam itu adalah reaksi positif dari bagaimana imunisasi itu mulai bekerja begitu. Jadi lebih bagus demam daripada tidak demam. Tapi karena kita sayang anak-anak janganlah demam, maka kita mencari imunisasi yang tidak demam. Dan itu sekarang ada, ya, ada karena itu teknologi membuat vaksinnya lebih rumit, tentu lebih mahal ya begitu. Tapi nggak apa-apa lah untuk anak kita membayar lebih mahal begitu. Ya. Tolong slide. Nah, penyakit yang segera diobat biasanya itu bisa menghindarkan kita dari komplikasi.
saya banyak sekali menjumpai yang klasik itu adalah penyakit diabetes dan penyakit darah tinggi. Ya, itu klasik sekali. Tidak diobatin, dibiarin, ya, kemudian timbul komplikasi, dan waktu timbul komplikasi sudah tidak bisa diobatin. Begitu ya. Dan itu akan menyusahkan selain diri dia, akan menyusahkan juga orang lain di sekitar dia. Jadi dianya udah susah, orang-orang di sekitarnya pun susah. Ya. Nah, karena itu saya mengajak kita semua, mari kita berilmu lah. Kita punya informasi dasar lah mengenai memelihara kesehatan. Karena tidak semua orang loh kepingin mempunyai informasi mengenai kesehatan. Jadi mari kita pelihara kesehatan kita dengan mempunyai ilmu dasar mengenai kesehatan itu. Ya, dalam beberapa kesempatan saya bicara sama orang-orang usia menengah. Saya tanya, Pak, Bapak merokok? Iya dong. Berapa bungkus sehari? 3 dong. Selamat Pak. Siap-siap ya Pak untuk sesak napas. Dia bilang, dok, kok dokter mendoakan saya enggak? Itu yang iya Pak, itu bukan yang enggak. Ya, kok dokter mendoakan saya enggak? Itu justru yang iya. Kalau Bapak merokok 3 bungkus sehari sekarang, siap-siap usia menengah ke atas, nanti Bapak akan sesak napas. Napasnya akan pendek dan sesak napas. Kalau Bapak minum beralkohol, apalagi yang murah itu, siap-siap untuk levernya rusak. Jangan mimpilah punya lever yang bagus, jangan mimpilah punya saluran napas yang bagus pada usia menengah ke atas kalau memang gaya hidup kita sebelumnya tidak dijaga itu. Ini adalah moto yang saya secara personal mencoba memakai. Ya, jadi saya mencoba menggunakan moto ini. Saya mencoba untuk kalau melakukan sesuatu dalam pekerjaan saya coba melakukannya dengan sebaik-baiknya, dan saya coba melakukannya secara profesional. Kemudian saya selalu memperlakukan tugas yang diberikan saya secara amanah, dan saya mencoba melakukannya secara ikhlas. Begitu. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang successful. Ya. Saya Dr. Nurmadi Saleh, saya sudah menjalankan gaya hidup sukses mulia, dan saya mengajak Anda, mari sukses mulia kita jadikan gaya hidup. Assalamualaikum. Thank you.